Kasus korupsi yang diduga melibatkan menteri dari PSI atau Menhub Raja Juli Antoni sepertinya akan selesai atau berakhir di bulan September nanti atau bulan depan gitu, karena tanda-tandanya hari ini sudah mengarah ke sana. Ini ibaratnya ngelihat awan sudah mendung gitu ya, dikit lagi hujan. Dikit lagi ini gitu, karena KPK kemarin kemudian mengungkapkan bahwa suap yang dilakukan oleh Bupati Kuansing kepada Raja Juli Antoni itu ternyata sudah melibatkan 3 kali pertemuan. Jadi Bupati dengan Raja Juli Antoni ini sudah bertemu di bulan April, bulan Mei ketemu lagi, dan kemudian bulan Juli ketika menitipkan amplop berupa uang dolar Singapura. Itu adalah pertemuan yang ketiga kalinya. Artinya apa? Dari sini jelas sekali gitu. KPK sedang mengabarkan kepada kita semua seperti BMKG memprediksi akan terjadi hujan bulan depan. Karena kalau ngelihat dari 3 kali pertemuan seperti ini, dalam logika awam kita, seperti halnya kita melakukan deal dengan seseorang atau melakukan sebuah transaksi, ini kan lumrah sekali. Ini kan sangat umum kita alami gitu. Kita tuh kalau mau deal biasanya gitu kan, pertemuan pertama ya mukodimah, promosi dulu, kenalan, biasanya kan begitu gitu ya. Pertemuan kedua baru negosiasi harga dan deal gitu. Nah, baru kalau deal baru terjadi pertemuan ketiga. Jadi kalau Bupati Kuansing bertemu dengan Raja Juli Antoni, menteri dari PSI ini gitu ya, sampai 3 kali dari 3 bulan, hampir 3 bulan berturut-turut, April, Mei, dan Juni nggak ketemu, Juli baru ketemu ya, supaya pas dengan Raja Juli Antoni. Ini kan menunjukkan bahwa ini standar saja dalam sebuah negosiasi gitu. Dan sangat sulit sekali untuk kita percaya bahwa ini tidak ada suap dan tidak terencana, sulit sekali gitu. Apalagi KPK kemudian menemukan satu fakta bahwa di bulan Mei katanya, di pertemuan yang kedua, ini Bupati Kuansing sudah memberikan amplop juga berupa dolar Singapura juga dalam amplop tersebut ke pejabat Kementerian Kehutanan sebesar 12.500. Jadi pertemuan kedua sudah ada uang muka mungkin DP. Ya, pertemuan pertama kan negosiasi gitu kan. Pertemuan kedua ini ada deal harga gitu ya, langsung DP gitu kayak gitu. Oke, DP gitu kan. Pertemuan ketiga pelunasan. Logika bisnis ya seperti itu gitu. Dan yang pertemuan ketiga ini ternyata menurut KPK jumlah atau uang yang ada dalam amplop yang diberikan kepada Raja Juli Antoni itu sebesar 14.000 Singapura dolar. Jadi kalau Raja Juli Antoni kaget ya, saya nggak tahu isinya berapa. Dikembalikan setelah 10 hari uang itu ada di kantornya. Itu lebih mudah untuk kita simpulkan sebagai sebuah sandiwara saja, karena ya sudah nggak bisa mengelak kalau dari fakta-fakta yang sudah disampaikan sama KPK hari ini gitu, karena dengan 3 kali pertemuan itu sudah sangat-sangat pasti sekali itu adalah bagian dari negosiasi untuk penyuapan. Kalau terjadi pertemuannya hanya sekali gitu ya, saya nggak tahu itu ketemu juga baru waktu itu misalkan gitu ya, terus kemudian bupatinya menitipkan amplop atau melakukan penyuapan, mungkin itu inisiatif bupati, mungkin tidak ada permintaan dari menteri, mungkin tidak ada negosiasi untuk penyuapan atau harga yang harus dibayar dari perizinan hutan dan sebagainya. Kita bisa percaya itu. Tapi kalau 3 kali, ya kayak tadi itu, pertemuan pertama kenalan, yang kedua adalah negosiasi dan deal harga gitu ya, bayar DP sekalian. Pertemuan ketiga pelunasan gitu. Cuma kayaknya pelunasannya kurang gitu kayaknya gitu ya, karena harusnya pelunasannya bukan 14.000 tuh, tapi 140.000 kayaknya. Kayaknya. Jadi dengan adanya tahapan-tahapan yang sudah disampaikan sama KPK hari ini, sulit sekali bagi kita untuk tidak curiga bahwa ini adalah sebuah kasus korupsi atau suap yang memang sama-sama disepakati. Tapi yang lucu dari kasus ini sebenarnya adalah bagaimana amplop yang kata Raja Juli Antoni nggak tahu isinya berapa dan kemudian dikembalikan setelah 10 hari itu, ternyata menurut KPK isi
dari amplop yang dikembalikan kepada Bupati Kuansing oleh staf Raja Juli Antoni itu tidak sesuai dengan yang disetorkan. Jadi Bupati Kuansing itu ngasih 14.000 dolar Singapura di dalam amplop itu, gitu ya, ya tipis aja 14.000 itu ya setara berapa lembar, 14 lembar lah. Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Alif Rahman. Pastinya sangat luar biasa dan pastinya sangat menarik untuk kita bahas. Salah satu informasi yang menarik untuk kita bahas, apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Alif Rahman terkait amplop Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuansing. Wow. Tentu teman juga sudah jelas mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Alif Rahman, bagaimana KPK mengungkap isi amplop dari Bupati Kuansing tersebut. Nah, di sini saya bacakan artikel dari Kompas TV. KPK duga uang dalam amplop Menteri Kehutanan Raja Juli dari Bupati Kuansing tidak utuh dikembalikan. Wow. Tidak utuh dikembalikan. Ada apa nih, teman-teman? Artinya kalau tidak utuh di mana sebagiannya? Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan penyidik dugaan jumlah uang di dalam amplop yang diberikan Bupati Kuansing atau yang disebut Kuansing Suhadirman Ambi untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni senilai 14.000 dolar Singapura. Penyidik kemudian menemukan adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Menteri Kehutanan sejumlah sekitaran 14 dolar Singapura. Kata juru bicara KPK Budi Prastio di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu 5 Agustus 2026. Budi mengatakan dalam perjalanan penyidik menemukan bahkan mengembalikan uang senilai 14.000 SGD dari pihak Menteri Kehutanan Juli tidak utuh. Dia mengatakan penyidik terus menelusuri selisih dari pengambilan uang tersebut. Penyidik mendapati bahwa pengembalian belum utuh senilai 14.000 USG. Ini tentu juga masih akan terus ditelusuri, dilacak mengapa masih ada selisih. Mengapa ada gap atau uang-uang diberikan oleh Bupati kepada Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Juni dengan besar uang yang dikembalikan? Budi menambahkan bahwa Menteri Kehutanan Juli Antoni juga sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Suhadirman dan jajarannya. Penyidik, kata dia, akan mendalami semua pertemuan tersebut. Pertemuan dengan Pak Menteri pada tanggal 2 Juni itu juga bukan pertemuan yang pertama. Karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelum, diantaranya di bulan April ataupun Mei. Tentu dari temuan-temuan penyidik dalam rangkaian proses penyidik tersebut butuh kemudian dikonfirmasikan dan diminta keterangan lebih lanjut untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan pemberian-pemberian tersebut. Diberitahukan sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sempat melakukan audiens dengan Bupati Kuansing Suhadirman yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Raja Juli menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung secara resmi dan terbuka pada 2 Juni 2026 di Kementerian Kehutanan. Menurut dia, pertemuan itu diawali dengan surat permohon audiens dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui media sosial serta dilengkapi pendaftar hadir dan notara. Raja Juli mengatakan, selepas audiens itu Bupati Kuansing meninggalkan sebuah amplop tertutup. Bayangkan. Dalam audiens itu ternyata Pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutupi dengan map. Raja Juli mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui isi dari amplop yang ditinggalkan itu. Dan ketika beliau pergi, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu, saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut.
Qatar, Raja Juli. Menurut Ria, proses pengambilan amplop tersebut juga sempat bertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Tanggal 2 Juni adalah hari Senin. Saya cuma punya satu ajudan. Saya bilang nanti berangkat hari Jumat tanggal 5 WFH. Work from home. Jadi saya tidak perlu ajudan. Tapi ternyata tidak bisa dikarenakan hari Jumat 5 Juni. Ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya karena pada tanggal 5 Juni bertemu dengan Jam Datu dalam urusan lain di Ditjen PHL. Meski sempat tertunda, amplop tersebut akhirnya diserahkan kembali Bupati Hwangseng 12 Juni 2020 di Polres Kuantan. Akhirnya saya katakan, kalau begitu kembalikan amplop tersebut Jumat 8 tanggal 15 Juni. Sebenarnya ya tidak mungkin ya. Mereka tidak tahu isi dari amplop tersebut yang diberikan oleh Bupati Hwangseng tersebut. Tapi ya status Bupati Hwangseng tersebut memang sudah berstatus tersangka, sudah ditahan oleh KPK dugaan korupsi. Apakah ada permainan antara Bupati Hwangseng dan Raja Juli Antoni? Saya tidak tahu juga. Raja Juli Antoni ya, saya lupa. Ya, tapi baru-baru ini juga ada isu bagaimana hutan kebakaran di Kalimantan. Tentu ini Raja Juli Antoni ini tentu harus gimana ya? Ya perlu dicopot atau gimana, atau perlu diresafal. Kok bisa ya begitu ya? Ya bagaimana juga kehutanan yang terjadi saat ini, apalagi kemarin yang terjadi di Sibolga yang longsor, kayu-kayunya dipotong dijadikan menjadi bahan bisnis dan segala macamnya. Masa ya Kementerian Kehutanan tidak tahu begitu? Nah, di sini saya bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita ya, sebagai ulasan kita juga. Copot ganti pecat Raja Juli. Domino telah banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh Pak Presiden. Ganti saja, jangan dari kalangan partai, penggantinya dari kalangan akademis saja. Pak Presiden Prabowo Subianto. Mulyono pengkhianat, pembohong, telah banyak mengeluarkan kebijakan yang salah, kebijakan yang korup, sehingga dapat nominasi ke 3 pemimpin terkorup versi OCCR. Semoga lekas ditangkap. Partai ini memang sudah tidak benar niatnya dari awal, gabung dan menghambang ke Melonong. Juga lanjut ke Budi Ari dan Sylvester Matutina. Wow, namanya saudara kita ini dari netizen ini menyinggung Sylvester Matutinanya. Nah, kita membahas Sylvester Matutina. Saya tidak tahu ya kabar Sylvester Matutina, apakah sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Tetapi saya dengar bahwa kasus Sylvester Matutina itu sudah ingkrah 1 tahun 6 bulan, tetapi tidak dieksekusi sampai sekarang. Nah, ini kan saya tidak tahu, tetapi setahu saya bahwa Sylvester Matutina itu belum juga dieksekusi. Nah, manusia DL PBC sekarang jadi penjilat, sudah ketahuan otaknya pasti doyang duit, doyang korupsi, doyang kekuasaan. Itu belum disuruh ngecek yang korupsi, malah diajak judi, gameplay, menerima beberapa, itu belum yang sudah. Itu namanya raja kebal hukum di bawah lindungan raja termol. Menteri Kehutanan dalam Koperasi mengatakan upload dan ajudan dan Menhu meminta Kapolda menjadi saksi penyerahan amplop. Aneh dan wajib diselidiki adalah peran dari Kapolda Riau yang hadir dalam serah terima amplop dari ajudan Menteri Kehutanan kepada Bupati Hwangseng. Tidak diserahkan langsung ke Bupati, tapi dia melibatkan Kapolda dalam penyerahan. Ada apa di antara mereka bertiga? Sepertinya makin ke sini hukum tidak jadi panglima lagi di Konoha. Ada kata pepatah mengatakan, ketika kamu punya duit, kamu bisa steal semua. Jadi kalau kita sebagai masyarakat jangan lawan kekuasaan, jangan lawan politik. Kita sebagai masyarakat ya kita pasrah saja. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia, kalau melihat keresahan-keresahan yang terjadi saat ini, banyaknya kasus korupsi,
pastinya kita harus turun tangan dan menuntut agar korupsi itu dihukum mati saja. Nah, tonton mungkin sekian video ini. Salam inspirasi, salam NKRI. Jika kata salah ucapkan mohon maaf. GR 2045 melaporkan.